Masih bersama saya di Ham dan Ilham di tutorial, di berbagai tutorial internet, program dan sebagainya. Nah, karena bab 7 telah selesai, kita pindah ke bab baru. 7 sudah selesai, kita pindah ke bab baru yang kita kasih nama bab 8, itu array. Nah, apa itu array? Array adalah variabel yang berjenis sama dan mempunyai nama sama. Pada si, array mempunyai lokasi yang bersebelahan. Alamat terkecil menunjukkan ke elemen pertama dan alamat terbesar menunjukkan elemen terakhir. Sebuah elemen pada array diakses melalui indeksnya. Array yang sudah penuh pernah Anda pakai adalah karakter string. Nah, maksudnya itu char nama. Nah, ini yang dimaksud array. Kotak ini itu yang namanya array, 20. Nah, di sini menjelaskan beginilah. Saya jelaskan dulu bentuk umum array. Nah, yang char itu tipe yang nama itu sama dengan nama array. Yang ketemu begini baru 20, itu ukuran. Itu adalah ukuran array. Nah, beginilah bentuk umum array. Seperti itu. Ketika kita taruh di sini seumpama kita taruh sini elemen 10, karena array mulanya dari 0, maka dia itu nama 1, nama 0, setelah itu nama 1, habis itu baru nama 2 sampai nama 2, sampai ini titik-titik sampai nama, coba tebak nama 9. Terus saya pause, saya mau batuk dulu. Sampai nama 9. Kenapa? Karena ketika kita mulainya dari 0 dan menghitung itu sebanyak sampai 10, maka kenanya itu hanya 9. Oke, artinya 0 itu 1, 2, 3, 4 sampai 9 itu jadi arraynya itu sudah ada 10. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, untuk array 1 dimensi, rumus ukuran total array dalam 1 bit itu byte total dari ukuran dari tipe dasar dan banyaknya elemen. Misalnya begini, byte total itu sama dengan ukuran tipe dasar. Maksudnya ukuran tipenya. Kayak char itu kayak dia satu byte dan kali elemennya, elemennya. Nah, maksudnya misalnya kalau kita pakai integer, itu dia integer punya nilai byte 2, berarti byte totalnya itu sama dengan 2 dikali 20, karena kita punya elemen 20. Nah, seperti ini maksudnya. Tapi seumpama integer di sini, jadi nilai integer itu 2 byte, makanya dia ada 40 byte, seperti itu. Nah, sekarang coba kita buat programnya biar lebih mudah lagi dipahami. Nah, ini contoh pertama program buat array. Kita source file, new, save as, dan bab 8.c. Nah, langsung saja main. Kita pakai nilai integer i biar mudah. Integer itu i untuk pengulangan. Ya, ini integer a, saya kasih nama saja tes. Ini nama tipe, nama dari array, dan saya kasih 10 elemen. Setelah itu kita beri pulangan for i sama dengan 0. I lebih kecil dari 99 sama dengan 99, i plus. Setelah itu buka,
A I itu sama dengan I dikali 2, ngerti? Maka kita tulis, ini hanya rumus printf biar lebih sempurna. Stdio.h printf A dari maksudnya ini kan hanya, ini tidak untuk dicetak, ini hanya untuk menampilkan persen D karena kita pakai integer. Kita batasi saja dia nilainya 3D itu sama dengan persen 3D. Yang pertama adalah I yang diuji, dan yang kedua adalah A pada I. Karena AI itu kan jadi kali 2, mungkin terlalu banyak kalau 99. Tidak masalah karena kita sudah membatasi. Di sini bukan A, di sini adalah tes karena kita kasih nama tes di atas. Sini juga tes, sini tes. Oke, begitu mungkin. Coba kita compile and run sampai kita mengerti bagaimana itu yang dimaksud array. White, wah dia tidak ada titik komanya. Inilah lagi-lagi ketelitian dibutuhkan. Compile. Nah tuh, aduh lupa kasih slash n. Tuh banyak tuh. Karena dia melebihi batas overload. Kita kasih saja di sini 10 lah. Karena kita sudah kasih dia 10. Nah, kenapa sampai 20? Itu sebuah alamat. Nah, seperti ini maksudnya. Jadi nilai dari setiap ini itu masuk ke yang ini. Misalnya dia I nya 0, tes 0 kan, tes 0 berarti 0 dikali 2, 0 dikali 2 maka hasilnya 0. Hasil dari 0 itu tetap 0. Nah, kalau ke 1 ini kan nilainya sudah ini 1 masuk ke, nah berarti I nya menjadi tes 1. Jadi nilai isi dari ini maksudnya tes 1 nya itu 2, tes 2 nya. Jadi ini array 0 itu 0, array 1 itu 2, array 2 itu 4, array 3 itu 6, 4 itu 8, 5 itu 10. Nah seperti ini maksud dari array. Kita mengisikan sebuah data di dalamnya. Nah jadi kalau penggambaran ini bisa di copy, select all copy. Nah yang mau saya jelaskan ini tidak tahu dari mana datangnya karena dia juga sudah melewat. Nah seperti ini. Nah ini kan ini isi dari array. Ini array. Kalau tidak percaya kita buat saja seperti ini. Kita deklarasi seperti ini. Tapi kita hapus dulu. Kita deklarasi seperti ini, lalu kita tampilkan sesuai dengan apa yang kita mau, untuk melihat dari mana kok bisa seperti itu. Kita taruh di sini. Deklarasinya kita ganti karena di sini harus T besar karena yang lain sudah banyak T besarnya. Tinggal kasih titik koma. Nah ini hapus dulu. Nah kita ini hanya mau menampilkan isi-isi dari
array tersebut. Nah, ini langsung dihapus, command saja. Array. Nah, ini langsung saya masuk ke ini, hapus tes. Nah, di sini kita menentukan kita mau menampilkan itu tes berapa. Nilainya adalah kita mau isikan di sini tes, maksudnya tes berapa. Kita mau ambil sama tes 9. Nah, otomatis yang akan nampil adalah 18. Coba kita compile run. Errornya di mana? Undeclared test. Ini tesnya ada T besar. Nah, ini ada 18 karena isi dari tes 9 itu adalah 18. Coba kita isi dari 3 itu adalah 6 kurang tutup, compile and run. Dari 3 adalah 6, seharusnya 6 yang muncul. Close saja. Ini 6. Nah, seperti itu. Nah, beginilah model dari model awal dari array. Jadi ini baru awal pembahasan masalah array, dan semoga teman-teman mengerti, karena array itu sangat banyak digunakan, terutama kita menggunakan char. Kemarin kita sudah mengerti cara penggunaannya, seperti char itu kita sudah menggunakannya. Jadi sehingga kemarin kenapa nama 0 itu kita sama dengan X untuk berhenti, X seperti ini. Jadi teks awal, maksudnya itu teks awal dari ini, karena kan nama 0 ini kan hanya cuman satu isinya, jadi dia disusun banyak seperti ini. Jadi ketika dia nama 0 itu X, dia berhenti. Nah, beginilah yang kita buat kemarin. Seandainya kita buat nama 2 itu X, jadi misalnya seumpama kita membuat X, dia akan berhenti seperti itu. Maka seperti itulah fungsinya array. Untuk pengenalan dan pembukaan saya rasa cukup. Jangan lupa subscribe channel saya biar tidak ketinggalan video-video terbaru. Saya akhiri, wassalam.